Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi, Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa alfin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Wa qala ta'ala wa la tahsabanna alladhina qutilu fisabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kinurmatan yang mulia Bapak Dharmakirti Sailendra Putra, agak salah nama ini sebenarnya. Sailendra Putra itu sebenarnya namanya Bala Putra Dewa, bukan Dharmakirti. Jadi pertemuan antara kerajaan besar Sriwijaya dan Majapahit itu melahirkan anak yang bernama Bala Putra Dewa. Tapi barangkali ini adiknya Bala Putra Dewa. Rais Suriah PCNU Internasional Arab Saudi Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Muhammad Firdaus Abdul Manan, juga hadir Kang Fahmi, Dr. Fahmi, Ketua Tanfidiyah PCNU Arab Saudi Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Insinyur Ahmad Fuad Abdul Wahab, dan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Sakbansernya yang dikomandoi oleh Kang Maksum Jalal, menantunya Kang Ahmad Fuad. Jadi NU dan Ansor di Arab ini mencontohi program KKN yang sangat nyata. Mertuanya Ketua NU, anaknya Ketua Ansor. Dan KKN bagi NU itu biasa. Jadi makanya kalau tahlil ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam habibina wa syafiina wa dzurriyyatina min qurrati a'yun wa bil qurfa rusyid sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Sultan wa Abdul Qadir Jalani al-Baghdadi wa ali silsilah ilmu hikmah wa karama wa haiba wa salama wa daraja wa ma'rifah wa ilm laduni wa ghaibi wa syari wa bil khusus sayyidina Abdul Hasan Sayyidina Ibrahim Mutusuki Muhammad Ribawi Imam Nawawi Sa'il Qur'an Qur'an Ahmad Ba'udin Aksiban wa bil khusus Kiai Wahab Abdullah Kiai Bisi Samsuri. Itu KKN namanya. Bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Nah, itu sekarang menjadi, saya baru saja diberikan buku Benteng Tauhid yang namanya Tawasul, yang namanya Istighosah, itu musyrik. Saya makanya jadi heran, setiap orang yang pulang umroh kok jadi malah berbeda amalannya. Ternyata kiai-kiai yang memimpin umroh itu hanya ngajak umroh tok, tapi tidak menjaga ajarannya, sehingga buku-buku baru itu luar biasa. Saya sampai ngeri, sampai kemudian ketika membaca bahwa wali itu biang kemusyrikan, ditulis di benteng Tauhid, bukunya kecil gitu saya diberi. Dan termasuk ini
sebenarnya agak salah ngundang saya karena saya bukan berlevel kiai seperti Kang Nurul Huda, Kang Abdul Hamid yang Munin yang hafid, atau Kang Kiai Happy yang mempunyai pesantren Nurul Falah, Rodotul Falah yang perguruan tingginya aja sampai 3. Nah, saya ini dikenal di YouTube sebagai orang sesat. Makanya ini diteruskan apa enggak terserah sampean. Tapi wong enggak diteruskan juga enggak masalah, wong ini panitia ini wong milih enak dhewe. Saya beli tiket bayar sendiri. Nginep di pondok. Kalau di sini namanya pondok, kalau di pondok di Jakarta atau di Semarang pesantren saya Abdurrahman Wakil dan Soko Tunggal dan Anuriah Soko Tunggal enggak bayar, kalau di sini bayar. Namanya tulisannya padahal pondok. Kalau di tempat saya sak makannya, sak minumnya free. Saya pernah didatengin oleh seorang pemuda dengan istrinya bahwa dia suatu saat saking bingungnya entah bagaimana dia bermimpi ketemu dengan saya. Lalu dia bertanya, mencari kemana-mana sampai ke daerah Jakarta yang terkenal banyak tokoh-tokohnya. Saya nggak sebutkan daerah mana, nanti tidak tersinggung. Begini aja sudah disesatkan, dikafirkan, apalagi nyebutin. Apa bener ini Gus Nuril? Iya. Tapi kenapa mencari kiai sesat begitu? Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun sewu, saya ngomongnya pelan-pelan karena saya umurnya sudah 67 tahun. Beda dengan Kang Nurul Huda yang masih semangat. Ini aja sampai pakai kaos tangan, kaos kaki, pakai kaos, pakai baju, karena kebiasaan kalau ceramah ngadepi PCNU internasional itu mesti biasanya bajunya diminta, maka saya sudah siap-siap. Dulu waktu pertama kali ceramah itu sampai sak celana-celananya diminta. Katisen saya sampean. Orangnya setelah datang ke tempat saya itu tanya, Gus, apa benar sampean ini sesat? Iya, tambah kaget dia. Dikatakan sesat kok malah diiyakan. Loh gimana toh Gus? Lah ya memang sesat, wong saya setiap hari itu 17 kali membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau saya sudah minta menunjukkan diri bahwa saya mohon ditunjukkan jalan yang lurus, berarti saya masih sesat. Kalau sudah benar, saya nggak perlu sholat, wong sudah benar. Ini baru dia ya, sekarang ini agama jadi begitu. Maka kalau tadi Kang Nurul Huda mengatakan harus ada kurikulum, ada ini, pertentangan demikian, kalau saya ya wis ben wae, nanti kan do mati dewe-dewe. Jadi nggak usah sepaneng-sepaneng, biasa-biasa saja. NU itu begitu. Makanya garisnya itu talinya melungker, bukan lurus. Nah kalau NU garis lurus ya seberapa kuat. Gitar itu kalau ditarik senarnya kenceng terus lama-lama dia putus. Sama dengan sampean, kalau sampean ngacengan terus gitu ya lama-lama cepat mati. Jadi kadang-kadang keras, kadang-kadang enggak gitu. Maka monggo sebelum diteruskan kita baca selawat Ibrahimiyah dulu, nggih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada yang hafal selawat Ibrahimiyah? Kalau hafal tak kasih duit. Ndak hafal? Ada yang hafal?
Alhamdulillah segini banyaknya PKI semua. Monggo bareng sama saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat Ibrahimiyah yang kalau dibaca melahirkan peristiwa Maulud Nabi. Maulud Nabi itu merupakan titik akhir dari Isra wal Mi'raj. Apa enggak kebalik, Gus? Enggak. Ini saya jelaskan. Tadi Pak Sailendra ngomong, apa ya mendengarkan cerita Maulud Nabi dan Isra Mi'raj saja. Bener itu. Selama ini kita memperingati cuman yaita itu aja. Padahal tidak demikian. Mari kita kupas satu-satu pelan-pelan. Kita baca sholawat Ibrahimiyah sekali lagi biar anak turun kita menjadi anak yang soleh, okay? Karena Sayyidina Ibrahim itu punya istri dua, menurunkan anak yang hebat-hebat. Yang pertama, istri pertama yang melahirkan anak kedua bernama Sayyidina Ishaq. Sayyidina Ishaq punya anak namanya Sayyidina Yakub. Sayyidina Yakub punya anak 12. Di antaranya dari istri yang keempat, Rachel, itu melahirkan Sayyidina Yusuf dan Binyamin. Dari jalur Yehuda melahirkan Musa dan Harun. Dari Harun melahirkan Sayyidina Yunus dan seterusnya sampai ke bawah. Dan itu terkenal dengan sebutan nabi-nabi Yahudi yang sering kita maki-maki. Makanya hati-hati kalau memaki-maki. Karena Zakaria, Yahya, Musa, Daud, Sulaiman, Harun itu nabi dari Yahudi. Kecuali Yusuf dan Yakub. Karena Yakub itu bapaknya Yahudi, maka disebut Israel. Isra itu anak, El Tuhan, anak Tuhan. Itu Yakub. Jadi anak Tuhan itu tidak hanya Yesus. Apalagi ini ada Natalan untuk Nabi Muhammad dan Nabi wali ke-11 namanya Abdurrahman Wahid. Jadi cuman bahasa Natal saja kita ributkan sekarang ini. Padahal Natal itu tanda lahir untuk Nabi Isa. Kalau Maulud Nabi, Nabi tanda lahir atau pas kelahiran Rasulullah. Kalau NU Muhammadiyah namanya milad, kalau NU namanya harlah, kalau kita namanya ulang tahun. Hanya beda begitu aja ributnya. Saya sampai heran. Kadang-kadang itu antara pastor, pendeta dan kiai juga rebutan. Bagi pastor dan pendeta yang disembelih itu Nabi Ishak. Bagi kiai dan ustadz yang disembelih itu, diperintahkan disembelih itu Nabi Ismail. Saya pernah diundang ceramah di Bibilka, Sekolah Tinggi Ilmu Kitab Suci, yang mendidik para pastor-pastor. Saya ngomong, kenapa kita ribut royoan yang disembelih siapa? Wong podo-podo nggak jadi disembelihnya saja loh. Kadang-kadang kita ini di luar substansi.
Kalau ada gelas kosong yang ada isi airnya, monggo saya pinjem sebentar. Dan gelas kosong gitu. Kalau sini konjen biasanya nggak ada gelas, makanya orangnya kayak plastik-plastik semua. Minumnya gelas. Monggo baleni selawat sekali lagi supaya kita memiliki anak yang hebat. Dari jalur Nabi Ismail melahirkan 12 raja yang besar, kemudian melahirkan kesempurnaan sebuah risalah yang ditasbihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri untuk junjungan kita Nabiullah Agung akhiri zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu selawat Ibrahimiyah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berpuasa 13 tahun membaca selawat Ibrahimiyah, melahirkan Kiai Haji Wahid Hasyim, pencetusnya Departemen Agama sedunia yang hanya ada di Indonesia, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim berpuasa 11 tahun membaca sholawat Ibrahimiyah, lahirnya Kiai Haji Abdur Rahman Ad-Dakhil Wahid. Nah, sementara kita merintah anak kita aja susah, apalagi melahirkan keturunan yang begitu. Monggo sekali lagi saya minta dengan kekhusyuan, karena ini selawat yang sangat luar biasa. Tidak ada selawat lain kecuali selawat Ibrahimiyah yang demikian hebatnya sampai digunakan ketika kita sholat. Monggo bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamid. Alhamdulillah, saya juga ngajak ini santri yang mau mencalonkan jadi gubernur DKI, mau melawan Ahok, namanya Mas Jaya. Mana Mas Jaya, datang enggak? Coba Mas Jaya berdiri, Mas Jaya, biar dikenal. Oh, ini dulu pendiri Laskar Jihad, dulu ketemu di lapangan berhadapan dengan saya, sekarang jadi santri saya. Mudah-mudahan jadi gubernur. Kalau Pak Sailendra ini saya kadang-kadang jadi menteri luar negeri lah gitu. Kalau Pak Sailendra jadi menteri luar negeri nanti bisa naik jadi presiden gitu, jadi alhamdulillah. Karena kita ini memang kekurangan pemimpin. Ada gelas enggak? Oke. Dari selawat Ibrahimiyah itu melahirkan Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiri, sampai pada titik akhirnya adalah maulid. Loh kok begitu Gus? Iya. Jadi sesungguhnya meninggalnya Rasulullah itu adalah titik kebangkitan lahirnya umat Islam dan sekaligus kesempurnaan umat Islam. Al yaumal a'maltu lakum dinakum. Oh, ini. Maka kalau yang disampaikan oleh Kang Nurul Huda ini kan ibaratnya gelas ini. Jadi tadi yang disampaikan itu potret masyarakat yang disampaikan oleh Kang Nurul Huda adalah yang masih bertaraf gelas, yang disebut dengan, kalau terminologinya adalah ilmu yakin. Makanya ribut terus bangsa Indonesia. Dipotret oleh Kang Nurul Huda, bangsa Indonesia ini level agamanya masih ilmu yakin. Solatnya masih as-sholatu mughul ibadah. Ya ribut pasti.
bisa diatasi enggak? Dipersatukan enggak? Bisa. Tetapi wong Gusti Kanjeng Nabi saja tidak pernah bisa, apalagi kita.